Yuk kita telah, yuk kita kaji salah satu ayat yang ada di dalam surat At-Tur. Allah berfirman di dalam surat As-Sur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kata Allah di dalam surat As-Sur, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah maha menyayangi terhadap semua hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi a'ta wassalam wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam islam lahu lakanat ahwaluhum akbar minal in'am amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikrihil azim wa ta'abudan li tilawati. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Shadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam wa rasul bi'aqibatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbihis sayyiatil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis maknanya wallahu a'lam wa rasul bi haqiqatil murad. Yang saya hormati dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhin al-kiram, al-ustaz salihin yang mudah-mudahan beserta jajaran DKM Masjid Jami Al-Muttaqin mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga tidak lupa para pemuda dan para pemudiknya yang senantiasa peduli terhadap kewajiban yang tidak boleh, tidak harus kita laksanakan. Di antaranya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa diberikan limpahan rahmat, diberikan limpahan hidayah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari tempat ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat iroda beserta inayahnya Allah,
kita dapat bermuajahah, dapat bertemu kembali di tempat yang mulia, di tempat di mana kita semua bermunajat kepada Allah, di tempat di mana kita semua menjalankan kewajiban perintah Allah, di tempat di mana tidak ada lagi tempat di muka bumi ini yang paling baik terkecuali tempat ibadah kepada Allah, yakni masjid. Oleh karena itu hadirnya kita di tempat yang mulia ini dengan pertama tadi menjalankan hablum minallah, menjalankan kewajiban, menjalankan sholat subuh berjamaah, yang notabene kalau seandainya kita melihat tentang masalah keistimewaan melaksanakan kewajiban sholat subuh, walaupun hanya 2 rakaat, tapi nilainya itu lebih hebat ketimbang semua yang ada di muka bumi ini. Yang jadi pertanyaan, menurut kita orang yang kaya itu seperti apa? Secara kasat mata atau pandangan manusia, orang kaya itu adalah orang yang banyak uangnya, orang yang mewah rumahnya, orang yang banyak kendaraannya, betul. Padahal ternyata orang yang paling kaya di muka bumi ini diantaranya adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Kenapa dikatakan demikian? Karena 2 rakaat sholat fajar atau sholat subuh khairum min ahli wa ma fiha, itu kalau dibandingkan dengan bumi beserta isinya itu masih lebih hebat, lebih baik yang menjalankan ibadah sholat sunat 2 rakaat di waktu subuh. Makanya orang yang kaya bukan orang yang banyak duitnya. Orang yang kaya itu orang yang diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Maka di sini semua orang-orang kaya. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Karena kaya menurut kita belum tentu kaya menurut Allah, betul? Kaya menurut kita banyak uangnya, tetapi menurut Allah termasuk para miskin bila mana kaya harta tapi miskin hati. Yang jadi pertanyaan, mending mana? Mending kaya harta apa kaya hati? Kalau seandainya mau pilih, mending kaya harta miskin hati, mending kaya hati miskin harta, mending mana? Kita mah yang jelas pilihannya yang ketiga apa? Kaya hati, kaya harta. Cuman orang yang kaya hati pasti kaya kehidupannya, tetapi orang kaya harta belum tentu kaya hati. Mana contohnya? Ini kalau seandainya ukuran Sabtu Minggu bagi orang-orang di luar Bogor, wabil khusus Jakarta, yang dipikirkan kemana bermain, kemana refreshing, di antaranya yang senantiasa bikin macet ke puncak adalah orang-orang Jakarta. Betul apa betul? Betul. Perasaan belum pernah saya melihat orang kampung batik bikin macet-macetan di puncak hari Minggu. Kenapa orang Jakarta senantiasa berbondong-bondong ke puncak? Padahal kurang apa di Jakarta? Rumah mewah, duit banyak, kendaraan bagus, makan tinggal ngomong. Tetapi Sabtu dan Minggu pergi berbondong-bondong ke jatuh puncak. Ditanya oleh orang Bogor, ditanya kalau seandainya kita tanya orang Jakarta, kenapa Sabtu Minggu bikin macet ke puncak? Mereka bilang refreshing atau cari kesan. Berarti di Jakarta senang apa kagak? Berarti kagak senang. Alhamdulillah kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, wabil khusus yang berada di Bogor, terutama di kampung batik, Sabtu Minggu nggak ikut-ikutan ke puncak, betul? Betul? Tapi Sabtu Minggu, terutama hari Minggu, kita berjamaah sholat subuh di sini, lalu mendengarkan pengajian. Nggak begitu sholat subuh buru-buru berangkat ke puncak.
mengucap alhamdulillah. Karena apa? Karena apa? Yang jelas orang kampung batik nggak berbondong-bondong ke puncak kayak orang Jakarta, cek Sunda mah karena kegablek. Bukan karena tidak punya uang, tetapi memang kita lebih peduli terhadap kewajiban kita sebagai umat Islam, peduli terhadap kewajiban kita sebagai umat ya baginda alam Nabi besar Muhammad. Yuk kita renungkan, yuk kita telah, yuk kita kaji salah satu ayat yang ada di dalam surat As-Sur. Allah berfirman di dalam surat As-Sur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kata Allah di dalam surat As-Sur, Allahu latifum bi'ibadihi, Allah maha menyayangi terhadap semua hambanya. Yarzuqu man yasha, kata Allah, yarzuqu man yasha, Allah berikan rezeki, Allah turunkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang iman Allah berikan rezeki, yang tidak iman pun tetap diberi. Kita yang berakal Allah berikan rezeki, yang tidak berakal pun tetap Allah kasih rezeki. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya jadi orang Indonesia janganlah takut di dalam situasi apapun. Justru kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah berada di wilayah atau di bumi Allah yang namanya Indonesia. Situasi lockdown dan sebagainya nggak ngaruh. Benar gak? Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, wabil khusus Jazirah Arab, terutama Saudi Arabia, orang Arab di lockdown, orang Arab dibatasi interaksi dengan negara luar, sampai akhirnya suplai makanan pun ke Jazirah Arab tidak ada. Biasanya buah-buahan melimpah ruah, makanan yang lain pun sama, begitu di stop dari negara lain nggak bisa masuk ke daerah Arab. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Arab? Mau nanam pisang, jadi nggak di Arab. Singkong jadi nggak? Kagak jadi, kecuali kurma paling delima yang jadi atau anggur. Kalau singkong, kalau yang namanya pohon pisang yang jadi di kampung batik. Benar nggak? Di kita mah asal punya kemauan, nanam apapun jadi. Betul, betul. Tapi yang paling baik itu nanam apa? Yang paling baik itu nanam kebaikan, masa nanam duit. Nanam kebaikan. Bagaimana caranya menanam kebaikan? Kita datang ke tempat ini kita sedang bercocok tanam, kita sedang menanam kebaikan di dalam masjid ini, yakni untuk keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Yarzuqu man yasha, Allah berikan rezeki kepada siapapun Allah kehendaki. Yang suka ngaji Allah berikan makan, betul? Yang kagak ngaji pun sama, betul? Yang tidak sholat makan, yang sholat makan apa tidak? Tidak. Masa yang sholat makan? Yang kagak sholat jelas makan, yang sholat gak makan. Ya kalau lagi sholat makan ya batal sholat kita. Lalu kata Allah, sesudah Allah tetapkan, Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayat yang kedua kata Allah dari ayat itu, maka yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, nazidahu bi harsi, maka Allah akan tambah nilai kebaikan akhirat itu. Yakni barang siapa yang menjalankan kebaikan, entah itu ibadah sholat, entah itu silaturahmi, entah itu ngaji, tujuannya ikhlas karena
Allah, nazid lahu bihasin, maka Allah akan tambah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, wabil khusus di dunia dan akhirat nanti. Maka nilai plus dari amal perbuatan kita adalah ikhlas. Bukan kapan ngajinya, di mana tempatnya, jam berapa berangkatnya, tapi ikhlas atau tidak. Betul. Bukan berapa nilai infak sedekah yang kita keluarkan, tapi ikhlas apa tidak. Allah tidak akan melihat wujud jasad kita, Allah tidak akan melihat raut wajah kita, yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kita. Makanya di sini semua insya Allah hatinya hati ikhlas semua, insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi kalau urusan sedekah, itu nilai plusnya atau yang akan melengkapi kebaikan atau pahala yang berlipat ganda, dasarnya ya kalau kita yang namanya urusan infak sedekah, yang namanya kebaikan jariah, yang ikhlas itu yang gede apa yang kecil? Kalau kita melaksanakan ibadah infak sedekah jariah, yang ikhlas itu yang gede apa yang kecil? Kecil. Kalau kita punya uang 555.000, jumlah uang kita yang merah itu 5 lembar, yang hijau 1 lembar, yang agak udah beberapa kali dicuci 1 lembar yang 5.000, yang kita keluarkan untuk sedekah yang 500, yang 50 apa yang 5.000? Kompak, alhamdulillah. Karena kita mah yang ikhlas yang kecil. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus. Pasti jawabannya daripada tidak sama sekali. Itulah tanda-tanda orang yang kikir atau jelema korek mencek saudara. Tapi di sini mah insya Allah nggak ada yang ngaku. Al-ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas akan menjaga amal kita. Lalu bagaimana seandainya kita melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah bukan karena Allah, tapi ada pamrih dari seseorang. Wa man kana yuridu harsad dunya yu'tihi minha ma lahu bil akhirati min nasib. Barang siapa yang menjalankan kebaikan dunia, tapi tujuannya bukan tidak ikhlas karena Allah. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang melakukan amal perbuatan tujuannya ingin kebaikan dunia. Kita sholat ingin disebut rajin sama tetangga, kita ngaji ingin disebut rajin sama saudara, kita infak sedekah pengen disebut dermawan sama masyarakat. Itu berarti ikhlas apa tidak? Tidak, tapi bergantung terhadap orang lain. Diberikan apa enggak oleh Allah? Diberi apa enggak? Kalau kita melaksanakan perbuatan bukan karena Allah, tapi karena dasar manusia, ingin disebut rajin, ingin disebut baik, ingin disebut dermawan, diberikan apa enggak oleh Allah? Yang kompak, diberikan apa tidak? Diberi apa tidak? Diberi. Tapi di akhirat dapat nggak pahala? Wa ma lahu bil akhirati min nasib, kata Allah. Di akhirat jangan harap punya kebaikan, di akhirat jangan harap punya pahala. Kenapa? Karena apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, kata Allah, sudah diambil. Tujuannya ingin disebut rajin oleh tetangga, pasti tetangga menyatakan nggak nyangka si anu itu rajin. Tujuannya infak sedekah ingin disebut dermawan, nggak nyangka si anu sekarang mah baik. Tapi jangan harap di akhirat mendapatkan pahala, na'udzubillah min. Makanya insya Allah kita hadirnya di tempat yang mulia ini dengan melaksanakan ibadah sholat subuh, melaksanakan kebaikan, melaksanakan talabul ilmi. Insya Allah kita di dalam hati kita niatkan di dalam hati ikhlas karena Allah. Apa sebabnya? Karena ngaji adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh, tidak harus kita jalankan. Dengan ngaji
apapun yang ada di dalam kebaikan, maka otomatis kita akan bisa menggali terhadap apa yang kita belum tahu dan bisa mengingat kembali terhadap apa yang telah kita lupakan. Kenapa dikatakan demikian? Apa istimewanya bertolabul ilmi? Orang yang berangkat ngaji dari rumah, entah itu yang jauh maupun yang dekat, begitu pintu kita buka berangkat untuk melaksanakan ibadah, niat di dalam hati mau sholat subuh berjamaah dan menjalankan thalabul ilmi, maka Allah turunkan malaikat untuk mencabut dosa kita. Alhamdulillah. Makanya orang yang ngaji datang ke pengajian ini, insya Allah hatinya bersih, insya Allah dosanya pun bersih, karena kita melaksanakan kebaikan. Lalu datang ke tempat ini, kita mendengarkan pengajian, bila mana Allah turunkan rahmatnya, bukan saja yang memberikan tausiah, yang Allah berikan rahmatnya, tapi semua yang ada di dalam masjid ini akan kebagian rahmat Allah dengan adanya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu. Diibaratkan contoh rahmat Allah, kenapa dikatakan bisa meluas terhadap semua yang ada? Contoh ini lampu dengan adanya dinyalakan lampu jadi terang gelap. Kalau seandainya ini lampu kita matikan, gelap apa tidak? Di kala malam pasti gelap. Yang begitu gelap, kata Pak Ustaz Solihin sama Pak RT ini lampunya jangan dimatikan gelap. Yang nyuruh Ustaz Solihin, yang nyalain Pak RT, yang kebagian nyala, yang kebagian terangnya cuma berdua apa semuanya? Semua. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah, tidak ada bedanya dengan terangnya lampu. Yang ada di sini semua kebagian terangnya ke lampu, yang ada di tempat ini insya Allah akan kebagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu apa yang harus kita laksanakan sebagai umat manusia, sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan alhamdulillah pagi ini kita berada di suasana di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, berada di bulan-bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari Senin itu besok, ada sebagian lagi hari Selasa itu udah masuk tanggal 1 bulan Rabiul Tsani atau bulan Silih Maulid. Rabiul Tsani atau kata orang Bogor bulan Silih Mulud. Tapi suasananya tetap suasana bulan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Lalu apa yang harus kita laksanakan? Maka di sini ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang iman kepada Allah. Kata Rasul, jadidu imanaku, perbaharui, renovasi keimanan kamu semua. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara merenovasi, merevolusi iman kita, merenovasi iman kita, memperbaharui iman kita? Cara merenovasi, cara memperbaharui iman kita, kata baginda Rasulullah SAW, iksaru qauli la ilaha illallah, perbanyak zikir kepada Allah. Kita waktu dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, maka harus lidah ini harus lebih banyak basah, bukan oleh ngomongin orang, tapi perbanyaklah bibir ini basah dengan kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat yang keluar dari mulut kita yang tidak memerlukan untuk membuka mulut itu zikir. Betul. Baca takbir membutuhkan buka mulut. Allahu Akbar. Ini bibir terbuka. Benar. Assalamualaikum, bibir lutut dan terbuka. Tapi kalau kita baca zikir, nggak usah buka mulut pun kita tetap bisa baca dengan baik. La ilaha illallah. Nggak usah la ilaha illallah, nggak usah itu, nggak usah monyong. Hanya menggerakkan ujung lidah itu jadi ibadah. La ilaha illallah. Nggak usah nutup, nggak usah buka terlalu lebar mulut kita. Itu luar biasanya zikrullah, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu apa yang harus kita laksanakan? Ada 3 amal perbuatan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan 3 perkara ini, maka insya Allah di dunia kita akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Di akhirat kita akan diselamatkan dari azab atau siksanya alam kubur maupun siksa akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang 3? Pertama, kata baginda Rasulullah SAW, akbi, itu yang pertama, kaya kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun dan situasi apapun yang sedang kamu alami. Apa itu takwa? Yang disebut takwa itu bahasa kita takut. Orang yang takut sama sesuatu pasti akan menghindari hal yang dibenci oleh yang kita takuti. Betul. Seorang istri yang takut sama suami, otomatis yang akan dia lakukan adalah amal perbuatan yang tidak membuat marah suami. Betul, betul. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita berada di kampung batik, kita senantiasa interaksi, senantiasa banyak bersilaturahmi, senantiasa banyak beribadah, senantiasa banyak berkumpul di masjid ini. Dikala kita sedang di luar kampung batik pun, tetap kita tidak mengurangi kegiatan kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya bagi dalam Nabi besar Muhammad, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Takwa. Yang disebut takwa itu ada orang, nggak ada orang, tidak mengurangi apa yang kita laksanakan. Kadang-kadang kita dikala banyak orang sembahyang pun luar biasa, takbirnya pun sampai wah. Tapi giliran nggak ada orang, kita melakukan sembahyang diibaratkan merpati lagi matuk jagung, ketrok-ketrok beres. Nalika sholat berjamaah, nalika sholat bareng, sholat takbiratul ihramnya pun bersama. Dengan we jelema, dengan we kaayaan anak usaha curang-curang. Itu berarti ketakwaan kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadisnya bagi Nabi besar Muhammad. Dikala banyak orang kita zikir dapat banyak, tapi dikala kita sedang sendiri kadang-kadang zikir itu lupa. Betul. Banyak ingat, apa banyak lupanya? Banyak lupa. Ini diantaranya ini Asmaul Husna yang dibaca di sini. Dari mudah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini alhamdulillah kita kompak, di sini kita alhamdulillah baca. Begitu kita pulang ke rumah esok atau lusa, ini dibaca apa kagak? Banyak baca apa banyak lupa. Kita mah dikala seperti ini, dikala rame-rame baru semangat. Padahal yang namanya ibadah justru mau ada orang mau tidak ada orang, tetap kita tidak mengurangi aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ittaqillaha haitsuma kunta, takwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ada orang, nggak ada orang, tetap kita jalankan kejujuran, tetap kita jalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dikala kita menemukan uang di jalan, walaupun besar nilainya, ada orang, nggak ada orang, kita nggak berani ngambil, betul? Karena bukan hak kita. Boleh kita ambil, boleh. Nemuin barang nih yang berharga, umpama di jalan masjid ini, apakah uang atau perhiasan, ambil, jangan. Kalau niatnya untuk menyelamatkan, ambil, tapi jangan merasa memiliki. Bagaimana caranya? Maka dikala kita ambil, maka kita benahi. Sesudah benahi, umumkan setiap hari Jumat di masjid. Siapa yang kehilangan barang berharga, jangan dibilang kalau ada emas emang 5 atau 10 gramnya, jangan dibilangin tiang anting atau gelangnya yang berharga aja. Atau kalau uang, siapa yang kehilangan uang, jangan dikatakan nilainya berapa, apalagi gede. Kadang-kadang apalagi musim sekarang, yang nggak kehilangan pun pasti ngaku hilang. Berapa lama? 1 tahun.
Kita simpan di rumah kita umumin setiap hari Jumat. Udah 1 tahun masih nggak ada juga, maka baru kita benahi niat di dalam hati untuk mengembalikan dikala ada orang yang mempunyai yang berhak terhadap apa yang hilang itu. Kita tidak asumakunta, dikala ada orang tetap kita tidak berani, dikala nggak ada orang pun tetap nggak berani. Betul apa betul? Ibu kalau nemuin uang di jalan suka diambil apa tidak? Alhamdulillah tidak diambil, betul. Yang jadi pertanyaan, ibu dikala nyuci celana suami, begitu di sakunya dirokok ada uang 50.000, itu uang suami nggak ingat, itu uang suami nggak tahu, itu uang diambil apa dikasihin suami? Diambil apa dikasih? Suka ngomong apa kagak? Kagak. Jujurnya dikala ketahuan, kalau nggak ketahuan tetap aja ketahuan belangnya. Tapi di sini mah insya Allah nggak bakalan ada. Nggak ada uang di saku suami 50.000 karena sebelum dicuci udah diambil duluan oleh suaminya. Urusan uang kita mah nggak pernah lupa, bener nggak? Intaqillah aisumakunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Bila mana kita merasa banyak melakukan kejelekan, kita merasa banyak melakukan dosa, maka kembalikan diri kita kepada Allah, yakni dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah, terutama banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nabi aja yang udah jelas Allah ampuni dosanya dari awal dan akhir, sesudah dan sebelumnya, Nabi tidak mengurangi istighfar kepada Allah. Sehari semalam Nabi tidak pernah beliau mengurangi 100 kali beristighfar kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, kita ini dosa kita banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan dengan tingginya Gunung Salak, mana yang lebih tinggi tumpukannya dosa kita? Apa Gunung Salak? Kalau kita kumpulkan buih di lautan sedunia, mana yang lebih banyak, buih apa dosa kita? Dosa kita. Walaupun dosa kita lebih banyak dari buih yang ada di lautan, walaupun dosa kita lebih tinggi tumpukannya ketimbang gunung Everest, gunung yang lebih tinggi di dunia, tapi kuasa atau ampunan Allah itu lebih banyak. Ampunan Allah lebih tinggi. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk bertobat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kamu semua kepada Allah, karena sesungguhnya yang maha mengampuni itu hanya Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka yang terakhir adalah berakhlak yang baiklah sesama manusia dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita melihat visi dan misinya Rasulullah SAW, Rasul lebih mengedepankan akhlak ketimbang gerakan badan. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innama bu'istu rahmatan walam ub'as adaban. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk mendatangkan rahmat, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi semua makhluk di dunia. Walam ub'as adaban, aku diutus ke dunia ini bukan untuk mendatangkan malapetaka. Maka wajar kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengedepankan kepentingan kita yang berhubungan dengan Allah, senantiasa kita mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Karena cinta seseorang itu dibuktikan dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang kita cintai. Sampai Rasul menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabani, kata Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta kepadaku.
Maka syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Masyarakat yang berada di wilayah Masjid Al-Muttaqin maupun dari Masjid Mardotillah dan dari luar daerah sini pun alhamdulillah dengan antusias keimanan kita maka bisa melangkah kaki ke kemarin masjid ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini adalah hal yang lebih baik terutama di masa-masa sekarang, masa di mana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, masa di mana kita harus lebih banyak meningkatkan kebaikan kita untuk menjalankan perintah Allah. Apa sebabnya? Kita pada tahu bahwa kita semua diuji dengan apa? Dengan berbagai macam ujian, diantaranya musibah, wabil khusus yang kita sebut sekarang adalah virus corona. Kita semua takut. Tapi ketakutan kita jangan melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu. Walaupun kita meyakini bahwa penyakit ini ada, tapi jangan sampai menghalangi ibadah kita, wabil khusus ngaji kita di sini, betul. Makanya alhamdulillah walaupun corona ada, ngaji tetap jalan. Cuman apa yang disampaikan oleh dinas kesehatan ternyata ikuti kata ibu atau kata mama apa 3M gitu. Pertama apa? Yang pertama memakai masker. Alhamdulillah yang tua, yang muda, laki, ibu-ibu pakai masker semua. Alhamdulillah. Apa tujuannya pakai masker? Supaya terhindar dari penyakit, supaya tidak menularkan penyakit. Berarti yang jelas yang harus sering pakai masker, yang sehat apa yang sakit? Yang sehat apa yang sakit? Yang sakit. Sebenarnya pakai masker ini dari dulu juga ada instruksi. Cuman memang besarnya sekarang dikala ada virus corona. Siapa yang harus pakai masker? Nugering. Yang tipes, yang TBC, yang kanker, kecuali kantong kering, nggak usah pakai masker. Sekarang ini kita pakai masker bagus, supaya apa? Penyakit yang di luar tidak masuk ke dalam. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak masker ini menghalangi penyakit yang di dalam supaya nggak keluar? Bisa nggak? Kadang-kadang kita mah tak bisa nahan. Penyakit keluar, di luar nggak bisa masuk, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang penyakit di dalam susah untuk dicegah. Apa itu penyakit dalam? Ngebohong. Penyakit apa bukan? Penyakit bisa mencelakakan dunia akhirat. Ngomongin orang penyakit apa bukan? Penyakit. Maka hindarilah hal yang mendatangkan kebencian Allah. Di antaranya dengan kita memakai masker, maka hindari hal-hal yang menimbulkan dosa. Ngomongin orang, nipu orang, ngomongin orang, apalagi ngomongin suami sendiri, apalagi ngomongin istri sendiri. Benar nggak? Cuma kadang-kadang lelaki kumpul dan diomongkan pemajikan anak mereka karo goblok pemajikan aing. Wah, gue serius. Istri kumpul-kumpul di warung yang diomongin suami Allah, suami gua 2 minggu udah gak kerja. Di Tasik mau luar biasa. Alhamdulillah kemarin malam minggu kemarin yang sudah 2 minggu belakang saya silaturahim ke kampungnya Ustaz Solihin. Alhamdulillah suasananya nyaman, nikmat, jauh dari keramaian. Cuman yang rawan dari hiruk pikuk kota memang jauh, dengan rawan dekat dengan longsor. Makanya saya tidur nggak bisa tidur, kasih kawurukan. Ceritanya gini, mohon maaf cerita dikit ya tentang silaturahmi istimewanya. Datang jam 2 mau Ustaz Solihin. Begitu jam 5 ngobrol sama Pak DKM. Kata Pak DKM, Pak Ustadz, ini masyarakat di sini di atas ini termasuk adanya Pak Solihin baru seminggu lebih pulang lagi ke rumah. Minggu-minggu kemarin mah dimungsikan ke sono, ke majelis, ke sono, jemput ke sononya kira-kira dia 200 meter lebih. Kenapa? Karena di belakang rumah ini tuh udah ada longsoran. Begitu saya lihat ke belakang, bener itu tebing udah sempat sebelah. Terus gimana? Ya sekarang alhamdulillah aman tidak aman katanya. Makanya saya masa nyawa katasi karena kawurugan. Tapi alhamdulillah
berkah selamat dengan doa-doa orang tua yang di sana luar biasa. Makanya kita doakan mudah-mudahan nikah solihin yang berada di sini, khususnya kita doakan berada di tempat kita senantiasa membawa dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dan senantiasa bisa menyatukan masyarakat yang berada di wilayah Kampung Batik ini. Karena di wilayah Kampung Batik ini semuanya variasi ya, enggak semua Sunda kan. Pak RT nama Pak Deng Jawa ini di Jawa Tengah ya Timur, Jawa Tengah Jawa Timur, Ning Tegal no. Pokoknya di sini banyak suku, bener nggak? Suku Sunda ada, suku Jawa, suku Batak, suku Karo, suku apa lagi? Suku Dayak ada. Indonesia ini banyak suku Dayak ada di Indonesia. Ada suku Dayak, suku Kalimantan, suku Roromedan, wah ya semua. Suku Meja ya, semua ada. Makanya di sini, alhamdulillah, bukan kamu orang mana, betul, bukan diam di mana, tetapi akidah kita sama apa tidak. Walaupun kita ini bukan asli orang sini, tapi kita berada di masjid ini, semua adalah hamba Allah, semua adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Itulah peribahasa mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Kita senantiasa itu menjadi satu sama lain, kita itu menyatukan hati, menyatukan akidah, menyatukan keimanan. Yang kita junjung tinggi adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Jadi pegangan kita, kesimpulannya, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, berkah dunia, mendapatkan ampunan Allah akhirat. Ada kuncinya, ada berapa tadi? Pertama apa? Pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Yang ketiga, berakhlak yang baik sesama manusia, insya Allah. 3 perkara bila mana kita jadikan pedoman hidup kita, dijadikan oleh kita sebagai karakter kita sehari-hari, maka insya Allah di dunia ini kita akan senantiasa dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam musibah, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pernah ngomong, kalau seandainya kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, terutama PSBB, harus diterapkan. Benar ya? PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Itu versinya Dinas Kesehatan. Tapi kita punya juga PSBB yang harus tidak ada di dalam diri kita. Berapa? 3 PSBB. Pertama, perbanyak silaturahmi biar beruntung. Karena dengan silaturahmi kita insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari Allah. Di antaranya berkah hidup kita. Mana buktinya? Ini sekarang kita lagi ngapain? Yang kau vaksin sekarang kita lagi ngapain? Lagi duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi duduk. Tujuannya datang ke sini ngapain? Melaksanakan ngaji, dan di dalam ngaji kita ini berada di dalam silaturahmi. Betul? Untung nggak? Insya Allah untung. Coba kalau yang nggak silaturahmi ke masjid ini, kebagian nggak lontong pagi ini? Nggak bakal. Tapi kita datang ke tempat ini, alhamdulillah, mungkin bisa juga sih 2 porsi, karena ngelihat biasanya kan agak penuh nih, sekarangnya ya. Iya, biasanya di sini dan Abdotila biasanya banyak. Pak Ustadz RW-nya nggak ada, lagi ke Kairo kayaknya ya. Ada nggak? Pak Ustadz Abi sudah nggak ada ya. Luar biasa punya RW, Pak, luar biasa. RW
PKM Ustaz. Pantas ada sinetronnya. Ada ngobrol di bagus. Ini kayaknya double ya. Sarapan pagi kita double juga. Kalau nggak silaturahmi untung nggak? Kenapa? Karena untung, itulah untungnya silaturahmi. Yang kedua, PSBB perbanyak sedekah biar barokah. Yang terakhir, bahkan mohon maaf, sedekah itu nilai sedekah ada salah satu hadisnya Rasulullah SAW, as-sadaqatu tarudul bala wa taqulul umur. Dengan kita banyak sedekah, insya Allah penyakit, musibah yang diturunkan oleh Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah menjadikan sebab kita panjang umur. Panjang umur itu nggak harus 100 tahun, 200 tahun. Panjang umur itu diantaranya umur kita tetap umpama kayak umur 62, kayak umpama umurnya 63. Sekarang sudah 62 lebih 9 bulan. Berarti berapa bulan lagi? Iya ya, 3 bulan berarti. 3 bulan lagi. Tapi umur yang diberikan oleh Allah di batas 63, di batas 64, semua umur kita diambil balik sampai kita dicabut nyawa oleh Allah. Itu lebih banyak kita pergunakan kebaikan, lebih banyak kita pergunakan ibadah. Itu namanya panjang umur. Tapi sebaliknya, ada orang umurnya 100 tahun, tapi lebih banyak melakukan kejelekan, sholat nggak pernah, ngaji apalagi, walaupun umurnya 100 tahun, itu orang pendek umur. Kenapa? Walaupun jasadnya masih utuh, nyawanya masih ada di dalam dirinya, tapi hakikatnya itu orang udah mati. Apa sebabnya? Karena tidak menjalankan ibadah. Yang nggak sholat, yang nggak diwajibkan sholat, orang hidup apa orang mati? Yang nggak diwajibkan ngaji, orang hidup kan orang mati. Makanya walaupun jasadnya utuh, nyawanya masih nempel, ya hakikatnya mah kayak orang mati. Makanya umur panjang itu bukan dinilai dari jumlah umurnya, tetapi dipergunakan ibadah, hadir atau tidak umur yang diberikan oleh Allah.